Wilayatul Faqih, konsep kepemimpinan faqih dalam politik Islam Syiah. Pendahuluan. Di antara berbagai konsep kepemimpinan dalam tradisi politik Islam, Wilayatul Faqih menempati posisi unik dan kontroversial. Berakar dari pemikiran mazhab Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12 Imam, doktrin ini mengusulkan bahwa seorang faqih atau ahli fikih yang adil dan berilmu dapat mewakili kepemimpinan imam maksum dalam hal-hal keagamaan dan politik, terutama ketika imam ke-12, yakni Imam Mahdi, sedang dalam keadaan ghaib atau tidak hadir. Konsep ini mencapai bentuk finalnya dalam pemikiran Ayatullah Ruhollah Khomeini dan menjadi dasar ideologis revolusi Iran pada tahun 1979. Pengertian Wilayatul Faqih. Secara literal, Wilayatul Faqih berarti otoritas atau kekuasaan seorang ahli fikih. Dalam doktrin ini, faqih tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai pemegang kendali politik yang sah. Pemikiran ini bermula dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan setelah gaibnya Imam Mahdi, yang dalam tradisi Syiah merupakan pemimpin spiritual dan politik yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Latar belakang historis. Dalam sejarah Syiah, kepemimpinan umat senantiasa dipercayakan kepada para imam, yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin politik. Namun, setelah Imam ke-12 memasuki masa gaib atau ghaibah kubro, muncul pertanyaan serius tentang siapa yang berwenang memimpin umat. Disinilah lahir gagasan bahwa seorang faqih yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adil, alim, dan bijaksana, dapat menggantikan fungsi imam dalam kapasitas sosial dan kapasitas politik. Ayatullah Khomeini kemudian memformulasikan gagasan ini secara sistematis dalam bukunya Hukumat Islami, atau artinya pemerintahan Islam, yang menjadi kerangka ideologis Republik Islam Iran. Dasar teologis dan fikih. Secara teologis dan fikih, Wilayatul Faqih didasarkan pada kebutuhan umat Islam untuk memiliki kepemimpinan yang sah dalam urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Beberapa hadis yang dikutip mendukung peran faqih sebagai hujjah, otoritas atas umat, terutama hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq yang menyebut para perawi hadis sebagai hujjah atas kalian. Ini ditafsirkan sebagai mandat untuk para faqih dalam memimpin umat di masa gaib. Dalam kerangka ini, faqih bukan sekedar cendekiawan agama, tetapi juga pemimpin sosial dan politik yang memiliki legitimasi keagamaan. Jenis-jenis Wilayatul Faqih. Konsep Wilayatul Faqih mengalami perkembangan dari pemahaman terbatas menuju konsep yang lebih luas. Sebelum Khomeini, sebagian ulama Syiah hanya mengakui Wilayatul Faqih al-khosso atau al-hassa, yaitu kewenangan terbatas dalam bidang keagamaan dan peradilan. Namun, Khomeini memperkenalkan Wilayatul Faqih al-mutlaqah, yakni kekuasaan faqih yang bersifat absolut, mencakup seluruh aspek kehidupan politik dan sosial. Dalam model ini, faqih memiliki otoritas tertinggi, bahkan bisa menangguhkan hukum syariat untuk kemaslahatan umum dalam situasi tertentu. Implementasi di Republik Islam Iran. Konsep ini menemukan aktualisasinya dalam struktur negara Iran pasca revolusi tahun 1979. Konstitusi Iran mengukuhkan posisi rahbar, yang artinya pemimpin tertinggi, sebagai seorang faqih yang memiliki kekuasaan di atas presiden, parlemen, dan bahkan di atas militer. Ayatullah Khomeini menjadi faqih ar-rahnama, yang artinya pemimpin tertinggi pertama, yang kemudian digantikan oleh Ayatullah Ali Khamenei. Kepemimpinan faqih dalam sistem ini berfungsi sebagai penjaga revolusi dan pelindung prinsip-prinsip Islam, sekaligus menjadi penentu arah kebijakan nasional. Kontroversi dan kritik.
Konsep wilayatul faqih menuai kritik baik dari luar maupun dari dalam komunitas Syiah itu sendiri. Di kalangan Sunni, konsep ini dianggap tidak sesuai karena dalam tradisi Sunni tidak dikenal otoritas faqih yang mencakup ranah politik. Kepemimpinan dalam Sunni lebih berbasis pada syuro atau musyawarah dan ijma atau konsensus, bukan pada otoritas keilmuan semata. Bahkan dalam kalangan Syiah, sebagian ulama besar seperti Ayatullah As-Sistani di Irak tidak sepenuhnya menerima model wilayah al-mutlaqah dan lebih mendukung konsep kepemimpinan kolektif atau yang terbatas. Kritik lain datang dari sudut pandang demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan mutlak seorang faqih dalam sistem Iran dipertanyakan karena dapat mengabaikan aspirasi rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Di satu sisi, sistem ini memberi peran kepada rakyat melalui lembaga-lembaga seperti parlemen dan presiden. Namun di sisi lain, semua keputusan strategis tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbandingan dengan konsep kepemimpinan dalam Sunni. Dalam tradisi Sunni, tidak ada konsep wilayatul faqih. Kepemimpinan politik Islam ditentukan melalui pemilihan, musyawarah, dan konsensus umat. Kalangan Sunni juga tidak mengenal figur Imam Maksum sebagai pemimpin spiritual politik yang memiliki otoritas ilahiyah. Oleh karena itu, dalam Sunni, seorang ulama atau faqih tidak serta-merta memiliki otoritas politik. Peran ulama lebih pada memberikan pandangan keagamaan, bukan memimpin sebuah negara. Penutup. Wilayatul faqih merupakan konsep yang lahir dari kebutuhan historis dan teologis dalam mazhab Syiah untuk mempertahankan otoritas keagamaan dan politik di masa ketiadaan Imam Maksum. Meski menjadi fondasi utama negara Iran modern, konsep ini tetap menjadi perdebatan di dunia Islam, baik dari sisi legitimasi keagamaan, praktik politik, maupun prinsip demokrasi. Wilayatul faqih menghadirkan tantangan dan pertanyaan yang relevan dalam diskursus kepemimpinan Islam kontemporer. Apakah konsep ini bisa diterapkan di luar Iran, ataukah ia hanya relevan dalam konteks teologi dan politik Syiah? Jawaban atas pertanyaan ini masih terus dikaji dan diuji oleh sejarah.